Selamat pagi, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Grace Monik-Teri Cetanggang, Prodi Jurnalistik, NIM 2020-05-03-0225. Di sini saya akan mempresentasikan 3 masalah metode penelitian dalam riset media. Masalah pertama ialah strategi komunikasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam digitalisasi pelayanan kenaikan pangkat pegawai negeri sipil. Saya menggunakan metode penelitian kualitatif. Ada 5 aspek pengaruh media massa terhadap khalayak. Yang pertama, sumber. Sumber atau komunikan yang dipilih untuk menyampaikan pesan mengenai digitalisasi pelayanan kenaikan pangkat memiliki kredibilitas berupa pengalaman, pengetahuan, keahlian yang mumpuni terkait materi yang disampaikan, sehingga pesan yang disampaikan mampu melakukan perubahan sikap, perubahan pendapat, dan perubahan perilaku. Yang kedua, pesan. Pesan yang diproduksi untuk menyampaikan informasi mengenai digitalisasi pelayanan kenaikan pangkat sudah dirancang sedemikian rupa, namun profil yang berbeda-beda mempengaruhi penerima dan penafsiran terhadap pesan yang disampaikan. Yang ketiga, media massa. Yang digunakan dalam menyasar target sasaran seluruh pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Pidijaya Jaya adalah saluran personal secara tatap muka melalui bimbingan teknis dan konsultasi dengan sasarannya para pegawai yang menangani urusan, namun media yang digunakan sebagai perantara dalam menyampaikan informasi yang kurang dapat menjelaskan mengenai informasi yang disampaikan khalayak. 4. Khalayak. Khalayak sebagai target sasaran penyebarluasan pesan mengenai digitalisasi pelayanan kenaikan pangkat sudah seluruh pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Pidijaya Jaya yang terdiri atas. Dan terakhir ialah efek. Efek yang ditimbulkan pada diri khalayak sebagaimana diinginkan komunikator terjadi pada target sasaran yang terbatas yang dipengaruhi oleh profil dari masing-masing pegawai yang menyenangi informasi disampaikan oleh adanya kesadaran dari masing-masing pegawai akan pentingnya informasi tersebut karena dapat memenuhi kebutuhan pribadi, sedangkan efek yang dialami oleh banyak pegawai masih terbatas pada perubahan sikap attitude change dan perubahan pendapat opinion change. Masalah kedua ialah tayangan visualisasi tubuh perempuan di acara Late Night Show Trans TV. Di sini saya menggunakan penelitian kualitatif. Ada 5 aspek riset tayangan Late Night Show Trans TV. Yang pertama, komunikator. Penyajian dan pengemasan tayangan talk show diharapkan mampu memberikan informasi serta hiburan yang seimbang agar tampak pada dampak yang dihasilkan pada berupa agar tampak dampak yang dihasilkan bisa berupa hal-hal positif yang nantinya bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. 2. Pesan. Penonton sebaiknya lebih efektif dan selektif dalam memilih program tayangan televisi. Pilihan tayangan yang memiliki nilai positif dan bermanfaat tidak hanya memberikan hiburan semata, tapi juga memberikan pengetahuan yang dapat dipublikasikan dalam kehidupan sehari-hari. 3. Media massa. Tayangan Late Night Show Trans TV episode 12 November 2014, fenomena artis bookingan Trio Macan dan Roro Fitria. 4. Efek. Efek dibagi menjadi 2, yaitu dampak kognitif. Yang terjadi yaitu khalayak memperoleh informasi positif dan negatif. Dan B. Dampak afektif. Dari tayangan Late Night Show episode 12 November 2014,
Fenomena artis bookingan Trio Macan dan Roro Fitria berkaitan dengan perubahan perasaan pada saat menyaksikan tayangan tersebut. Dan yang terakhir ialah khalayak. Khalayak memiliki filter yang cukup baik sebagai kaum pelajar dan kekurangan pelitnya masalah ini dikarenakan yang dilakukan di lapangan. Tidak mengamati secara langsung perilaku khalayak, tetapi berdasarkan hasil wawancara. Dan yang terakhir ialah masalah strategi komunikasi dalam mensosialisasikan program website layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau lapor di Kota Makassar. Saya menggunakan penelitian kualitatif. 5 aspek riset strategi komunikasi dalam mensosialisasikan website lapor di Kota Makassar. Yang pertama, komunikator. Lembaga terkait telah memberikan pesan yang berupa informasi atau sosialisasi. Selanjutnya, media sebagai perantara atau alat yang dimanfaatkan oleh lembaga terkait untuk menyampaikan pesannya kepada masyarakat Kota Makassar agar masyarakat paham dan mengetahui kerja dari lapor dan pengaruhnya kepada masyarakat luar. Yang kedua ialah pesan. Pesan merupakan informasi atau sosialisasi, selanjutnya media sebagai perantara atau alat yang dimanfaatkan oleh lembaga terkait untuk menyampaikan pesannya kepada masyarakat Kota Makassar agar masyarakat paham dan mengetahui kerja dari lapor dan pengaruhnya kepada masyarakat luas. Ketiga, media massa. Tahap pelayanan lapor dalam masyarakat sudah dilaksanakan dengan memasang iklan di surat kabar, penyebaran stiker tentang lapor, dan pasangan iklan di sosial media atau sosmed, yang biasa dilakukan oleh lembaga terkait 74 untuk mendapat perhatian masyarakat tentang lapor, serta turun langsung tim penyuluhan dengan mensosialisasikan lapor ke masyarakat dengan strategi yang diterapkan dengan cara membuka media secara terbuka, yang dimana media sosial termasuk dalam kerjasama dengan Makassar Reservoir. 4. Efek. Strategi komunikasi dalam mensosialisasikan website lapor di Kota Makassar sudah menerapkan indikator. Penelitian yang berjalan sesuai dengan tujuan diluncurkan website lapor agar masyarakat dengan mudah melapor terkait dengan keluhan dan membantu proses pembangunan layanan masyarakat. Yang terakhir ialah khalayak. Laporan sebaiknya dibuat secara tertulis kepada pimpinan kegiatan untuk dijadikan bahan kegiatan. Jika laporan tersebut di dalamnya mendapat hasil positif dan sesuai, maka dapat digunakan sebagai dasar dari program selanjutnya. Salah satu kegiatan yang terus dilakukan oleh semua elemen yang terkait pada SP4N, lapor sosialisasi kepada warga atau masyarakat sekitar. Demikian presentasi saya. Terima kasih.